Halo guys, welcome back to my channel. Semoga juga Felis. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara belajar motor manual di tanjakan ya guys ya. Gimana cara kita ngatur gasnya, dan gimana sih kita harus pakai gigi berapa aja saat kita tuh melewati tanjakan ya guys ya. Dan kita tuh gimana sih cara menyesuaikan motor kita saat kita tuh melewati tanjakan. Dan gak cuma tanjakan aja guys ya. Di video kali ini gue juga bakal bahas cara kita melewati turunan ya guys ya. Jadi kita melewati tanjakan dan turunan ya guys ya. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share teman-teman kalian guys. Oh iya, dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, kalian tonton dulu dari part satunya, karena di situ udah gua bahas itu cara pengenalan kita komponen-komponen motor itu apa aja, cara kita nyalain motor, cara kita manasin motor, cara kita standar 2, cara kita ngisi bensin dan lain-lain, itu semua udah gua bahas di situ. Dan kalau kalian mau tahu lengkapnya itu kalian bisa tonton ya guys ya di playlist belajar motor dari nol. Karena kalau misalkan kalian ikutin dari tahap part 1, part 2, part 3-nya, itu kalian dijamin pasti bisa ya guys ya. Jangan diloncat-loncat, karena kalau misalkan kalian diloncat-loncat itu kalian agak kesulitan saat kalian mau belajar motor. Karena di situ udah gua bahas step-stepnya ya. Kita tuh harus gimana pertama kali, lalu kita harus belajar keseimbangan, lalu kita harus belajar kita tuh belok tuh seperti apa, lalu kita belajar di gang sempit seperti apa, dan kita melewati tanjakan seperti apa. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita udah ada di tanjakan ya guys ya. Nah ini tanjakannya cukup curam ya guys ya, sekitar segini guys. Oke, ini curam banget ke atas, dan ini jalurnya panjang guys. Nah kita akan belajar di sini gimana cara kita melewati tanjakan, dan gak cuma tanjakan doang ya guys ya. Kita juga akan belajar gimana cara kita melewati turunan ya guys ya. Ini kan jalannya naik turun ya guys ya. Nanti di depan itu jalannya agak menurun juga, lalu nanjak lagi. Oke, dan yang pertama ya guys ya, kita nyalakan motornya dulu ya guys ya. Ini kita putar dulu, kunci kontaknya ke on. Oke, ini pastikan harus di N ya guys ya, gigi netral, karena kalau ini masuk gigi 1, 2, 3, 4, ini bakal motornya nanti akan loncat kalau kita starter ya guys ya. Jadi kita untuk mengantisipasi itu, kita pastikan di gigi netral ya guys ya. Nah, untuk cara menyalakan motor ini udah pernah gue jelaskan. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Kalian tonton dulu itu video pertama dari belajar motor ya guys ya, belajar motor gigi. Di situ udah gue jelasin semuanya detail, cara menyalakan motor, ini fungsi-fungsinya, klakson dan lain-lain itu apa ya guys ya. Jadi kalian itu nontonnya dari awal supaya kalian nggak kelewat step-stepnya. Oke, lalu kita starter ya guys ya. Ini kita starter. Nah setelah itu kita masuk gigi 1 ya guys ya. Nah kita caranya masuk gigi 1, kita injak aja ke depan sekali guys. Ini untuk maju, dan ini untuk menurunkan gigi ya guys ya. Jangan kebalik ya guys ya, depan untuk masuk gigi dan belakang untuk menurunkan gigi ya guys ya. Oke, dan yang sebelah kanan ini rem. Nah, kita kalau mau melewati tanjakan, turunan ya, itu wajib menggunakan rem kaki ya guys ya. Rem kaki ini adalah rem belakang ya guys ya. Nggak boleh kita menggunakan rem tangan. Ini kalau kita, apalagi begitu turunan, kita menggunakan rem tangan, itu bahaya banget. Bisa motornya slip lalu kita jatuh ya guys ya. Jadi rem tangan kanan, rem yang kanan sini, ini murni hanya untuk membantu kita kalau motornya itu udah kondisinya udah pelan, baru kita bantu dengan rem tangan ya guys ya. Dan kita tuh wajib menggunakan rem kaki ya guys ya. Oke, ini pertama kali ya kita gasnya. Nah ini gas ini disesuaikan dengan tanjakannya ya guys ya. Semakin dia nanjak, semakin gasnya besar. Nah semakin tanjakannya itu landai, itu si gasnya pun semakin rendah ya guys ya. Nah ini kan kondisinya dari sini itu ke atas tuh agak curam ya guys ya, cukup curam ya guys ya. Jadi ini kita cara gasnya ya guys ya. Nah ini gasnya. Oke, kita gas pelan-pelan aja guys. Oke, kita gas pelan-pelan, jangan langsung dibetot gitu guys. Kalau langsung betot gini nanti motor loncat ke depan dan kita akan jatuh ya guys ya. Jadi ini kita pelan-pelan aja. Oke, ini kita gas pelan-pelan, dikit-dikit aja guys, yang penting motornya maju guys. Oke, nah ini kita gas. Setelah itu kita ambil sini ya guys ya, kita ambil di kiri. Oke, kita gas. Nah lalu kita standby kaki ya guys ya, kita standby rem kaki. Oke, jadi kalau misalkan kita kondisi seperti ini nanjak, benar-benar nanjak ya guys ya. Oke, nah kita tiba-tiba nih macet, kita mau berhenti, kita langsung remnya diinjak ya guys ya. Oke, kita injak rem kaki, lalu kita nggak usah pakai rem tangan, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan kondisi tertentu itu kita bantu menggunakan rem tangan juga ya guys ya. Jadi nggak hanya kaki aja. Dan nggak boleh guys, kalau misalkan kita menggunakan langsung rem tangan, itu motor bisa tergelincir, bisa slip, bisa jatuh ya guys ya.
Jadi ini jangan dipakai ya guys ya, kalau langsung pertama kali. Jadi ini kalau misalkan motor udah sekitar 10 km udah pelan banget, baru kita bantu dengan rem kaki, rem tangan. Oke. Nah, ini kita di sini kita mau maju. Ini kalau misalkan kita lepas remnya ya guys ya, ini motor akan langsung mundur. Nah, seperti itu guys. Motor akan benar-benar langsung mundur. Nah, dengan cepat ya guys ya. Jadi ini kita harus benar-benar standby rem kaki. Oke, kita boleh bantu dengan rem tangan. Nah, saat kita mau maju, kita nggak boleh ini remnya kita tarik dan gasnya kita putar. Itu nggak boleh guys. Itu akan menghabiskan si kampas remnya ya guys ya. Ini udah kita rem lalu kita gas ya. Jadi caranya ini adalah kita gas lalu dilepas si remnya ya guys ya, baik rem kaki maupun rem tangan ya guys ya. Kita gas sambil dilepas sampai motor itu terasa, nah seperti ini guys, dia tuh nggak mundur dan nggak maju. Lalu kita gas. Oke guys, kita gas pelan-pelan sampai motornya maju. Terus kita gas. Ingat ya guys ya, remnya jangan diinjak atau ditekan ya guys ya, itu akan menghabiskan si kampas remnya. Oke, ini kita jalan. Ini kalau misalkan kalian kakinya udah di atas begini bagus, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan belum bisa, kakinya masih di bawah seperti ini, dua-duanya tidak apa-apa guys. Oke, jadi nggak apa-apa kalau kalian masih awal, masih belajar, kakinya masih di bawah, itu nggak jadi masalah ya guys ya. Oke, ini kita gas terus aja, kita pelan-pelan. Ini kakinya mengikuti seperti ini, tidak apa-apa guys. Oke, kita awal-awal belajar ini cuma 10 km, nggak apa-apa guys. Nah, ini kita mau ke sini ya guys ya. Ini jalannya ini rusak ya, bebatuan dan menanjak ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, ini cocok banget ya guys ya. Kalau kita di jalanan yang kosong, setelah itu kita cari jalan yang menanjak dan yang rusak ya guys ya. Kalau kita udah terbiasa, nanti kita bawa ke jalan kemanapun itu jauh lebih mudah ya guys ya. Oke, dan ini di gigi 1 ya guys ya. Kita jangan masukin gigi 2. Nah, kalau misalkan kalian posisinya di gigi 2, oke, tanjakan seperti ini, kita ada posisinya di gigi 2, lalu kita gas, ini akan berat banget guys. Nah, karena di posisi seperti ini tuh kita tuh harus menggunakan gigi terendah ya guys ya. Nggak boleh kita menggunakan gigi 2, apalagi kalian pakai gigi 3 nih, gue contohkan ya guys ya. Kita pakai gigi 3, ini bakal berat banget guys. Nah, apalagi kalian pakai gigi 4, ini nggak bakal bisa nanjak guys. Nah, itu kedengar ya guys ya. Kedengar suara mesinnya itu udah ngegerung banget, dan itu nggak bakal bisa naik guys, posisi gigi 4 ini. Jadi kita posisinya injak sekali ke depan, netral, injak lagi sekali supaya masuk gigi 1 ya. Jadi gigi 1 ini adalah gigi terendah guys. Nah, gigi terendah ini kalau misalkan kita melewati tanjakan yang benar-benar curam ya guys ya. Nah, tapi nggak cuma tanjakan aja. Kalau misalkan kita baru posisi mulai belajar, mulai bawa motor, dimanapun itu kita posisinya dari stop lalu kita jalan, itu diwajibkan kita menggunakan gigi 1 guys. Nah, beda ceritanya kalau misalkan kita udah jalan lalu kita melewati tanjakan guys. Nah, kita udah dari bawah, ini agak kecepatannya ini udah 30 atau 40, lalu kita nanjak ke atas, itu nggak masalah kalau kalian berada di gigi 2 ya guys ya. Oke, tapi kalau misalkan seperti ini, kita di gigi 1 dulu ya guys ya, jangan di gigi 2. Oke, nah ini kita gas. Oke, sama seperti tadi ya guys ya. Ini kita lepas si rem kakinya, rem tangannya juga, lalu kita gas pelan-pelan ya guys ya. Oke, kita gas pelan-pelan, lalu kita perhatikan ke depan. Kita biasakan jalan di sebelah kiri ya guys ya, jangan jalan di sebelah kanan, karena kalau kita jalan di sebelah kanan itu untuk jalur lawan ya guys ya. Ini kalau misalkan kalian kakinya udah bisa di atas, dua-duanya itu udah bagus guys. Jadi itu kalian udah bisa menyeimbangkan motor ya guys ya. Dan cara menyeimbangkan motor udah pernah gua bahas ya guys ya. Buat kalian yang belum nonton videonya, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Di situ udah gua jelaskan tutorial cara kita gimana sih cara menyeimbangkan motor supaya kaki kita tuh nggak turun lagi ya guys ya. Oke. Nah, ini kita ambil ke sini. Oke, kita di sini berhenti ya guys ya. Nah, kita di sini berhenti, lalu kita injak remnya ya guys ya, rem kakinya. Oke, nggak usah rem tangan, nggak masalah guys. Oke, lalu ini kan posisinya segini ya guys ya, nanjak banget ya guys ya. Nah, ini kita mau jalan lagi ya guys ya, kita gas lagi sama seperti tadi, gasnya pelan-pelan ya guys ya, sedikit aja kita rasain guys. Nah, namanya motor ini ya guys ya, namanya kita bawa motor, bawa mobil, bawa kendaraan apapun, itu dirasain pakai hati ya guys ya. Jadi kita tuh begitu ngegas,
setiap motor itu beda ya guys ya. Jadi kita tuh rasain aja, asal kita gas dikit, nanti itu motor itu akan kerasa guys. Ya, kita bakal bisa ngerasain feel-nya setiap motor. Oke? Jadi ini kita gas dikit dan motor itu akan maju guys. Nah, oke, pelan-pelan aja guys. Oke, lalu kita lihat ke depan, kita gas. Nah, kalau kondisi seperti ini akan gue contohkan ya guys ya. Kalau kalian udah bisa jaga kecepatan, ya. Nah, ini kita di sini kita mau masuk gigi 2. Nah, kecepatan segini kita masuk ke gigi 2 bisa, cuman ini agak berat guys. Nah, ini agak berat. Jadi disarankan kita masih menggunakan gigi 1 ya guys ya. Kita turunin ke gigi 1 supaya tarikan motor itu enteng guys. Oke? Nah, kalau jalanan seperti ini nggak usah gigi 2 pun nggak apa-apa guys ya. Kita tahan di gigi 1. Nah, ini kan udah mulai landai ya guys ya si jalannya ini. Nah, lalu di sini sekitar 20 km kita bisa pindahkan ke gigi 2. Kita lepas si gasnya, lalu kita masuk gigi 2, lalu kita gas lagi. Begitu guys. Ini kita posisi gigi 2. Nah, di depan itu turunan ya guys ya. Oke, itu udah ke jalan besar. Lalu kita remnya menggunakan rem kaki ya guys ya. Ingat ya guys ya, pakai rem kaki, jangan pakai rem tangan. Nanti motornya selip ya guys ya. Oke. Nah, kita kalau seperti ini kita mau bantu pakai rem tangan boleh ya guys ya. Sudah benar-benar berhenti. Oke, kita turunkan ke gigi 1. Lalu kita akan putar balik ya guys ya. Kita akan belajar turunan ya guys ya di jalan yang tadi. Oke. Nah, cara putar baliknya kita lihat dulu ya guys ya. Ke belakang itu kosong. Setelah itu kita putar, ini sampai habis ya, sampai ke kiri habis. Lalu kita gas pelan-pelan ya guys ya. Oke, kita gas pelan-pelan, lalu kita kembali ke jalur kiri lagi ya guys ya. Nah, di sini guys kita jalan di jalur kiri karena Indonesia itu kan kita berkendara tuh di sebelah kiri ya guys ya. Jangan dibiasakan kita berkendara di tengah atau di kanan. Kalau di tengah itu kita ngagokin orang ya guys ya. Oke. Nah, kita kondisi seperti ini, gigi 1 setelah 20 km udah terasa kita masuk ke gigi 2. Nah, kita jalan. Jangan masuk ke gigi 3 ya guys ya. Kenapa jangan masuk ke gigi 3? Karena itu kan kita di jalanan seperti ini jangan ngebut-ngebut. Nah, kalau misalkan kita beda halnya dengan kita berkendara di jalan biasa, di jalan raya ya guys ya. Kita nggak apa-apa pakai gigi 3 atau gigi 4. Disesuaikan dengan kecepatan kita. Oke, dan ini kan menurun ya guys ya. Nah, ini menurun dan jelek jalannya ya guys ya, bebatuan. Oke, jadi kita tahan di rem kakinya ya guys ya. Kita pelan-pelan. Oke guys. Nah, kita pelan-pelan di jalur kiri ya guys ya. Oke, kita jaga rem aja guys. Nah, misalkan nih kita mau berhenti di sini. Lalu kalau buat kalian nih, gimana kalau misalkan belum bisa menyeimbangkan motor? Nggak masalah guys. Begini caranya ya guys ya. Ini kita turunkan dulu ke gigi 1. Oke. Nah, buat kalian yang nonton video ini dan kalian belum bisa menyeimbangkan, begini caranya guys ya. Ini kaki kita di bawah dulu, dua-duanya tidak apa-apa guys. Oke? Nggak apa-apa dua-duanya di bawah dulu. Lalu kita posisi gigi 1 ya guys ya. Ingat gigi 1 ya guys ya. Lalu kita gas pelan-pelan aja guys. Oke? Seperti ini guys. Ini benar-benar pelan banget. Nah, seperti ini guys. Ini kaki kalian dua-duanya di bawah ya guys ya. Nah, kalau kayak gini kita pakai rem tangan, tapi ini jangan ngebut ya guys ya. Kalau misalkan ini ngebut, bebatuan seperti ini langsung jatuh guys, dijamin langsung jatuh. Oke, kalian pelan-pelan dulu aja. Nah, kalau itu kan bener-bener curam ya guys ya. Kaki kalian yang kanan ini naikin ya guys ya. Jadi kaki kiri nggak apa-apa di bawah, kaki kanan itu harus naik ya guys ya. Oke, untuk menjaga si rem kita supaya motor ini nggak jatuh. Oke, lalu kita gas. Oke, ini sebenarnya nggak usah digas juga, dia udah jalan sendiri guys, tuh menurun sendiri karena jalannya benar-benar menurun ya guys ya. Oke, ini kita standby aja rem kaki guys. Nah, ini kakinya seperti ini tidak apa-apa guys. Oke, nah seperti kaki kirinya ngikut, kaki kanannya standby, itu nggak apa-apa guys. Oke, kita ini jalannya kan menurun banget ya guys ya. Ini mudunnya ini sekitar segini guys, mudun banget ya guys ya. Oke, jadi ini kita benar-benar harus jaga rem kaki. Oke, nah seperti ini. Mau dibantu dengan rem tangan sedikit nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalkan nggak pun, rem kaki udah cukup untuk kita menjaga supaya si motor kita tuh mengerem ya guys ya. Oke. Lalu kita turun. Nah,
turun seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita di gigi 1, di gigi terendah, dia tuh nahan guys. Ya, kita si gigi itu ada yang disebutnya itu tuh engine brake. Jadi kita tuh si gigi 1 tuh menahan putaran mesin ya guys ya. Nah, ini beda dengan kalau misalkan kita masuk ke gigi 2, dia bakal lebih nyelonong ya guys ya. Nyelonong tuh lebih ngegelosor si motornya. Oke. Jadi kita disarankan memakai gigi terendah ya guys ya. Ini kita pindahkan ke gigi 1. Nah, supaya si mesin itu nahan ya guys ya. Oke. Ini kita di gigi 1. Nah, ini benar-benar curam banget ya guys ya. Ini benar-benar segini guys. Oke. Benar-benar curam banget dan kita harus pakai gigi 1 ya guys ya. Oke. Ini kita standby rem, lalu kita maju guys. Nah, ini kalau kita pakai gigi 1 ini terasa ya guys ya, mesinnya nahan. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kita ambil, ini kan jalan besar ya guys ya, untuk 2 mobil. Kita di sebelah kiri. Oke guys, kita jalan seperti ini. Dan di sini kita akan putar balik guys. Akan gue ulang sekali lagi. Oke. Nah, kita di sini. Nah, ini menurun banget ya guys ya. Ini kelihatan ya guys ya, dari sini ini ke sana tuh benar-benar menurunnya tuh seperti segini ya guys ya. Oke, jadi kita harus standby rem. Lalu kita putar ke kanan sampai habis, lalu kita gas. Oke guys. Nah, kita gas. Ini menanjak ya guys ya ke sana. Terus nah itu kita akan melewati jalan ini terus menanjak ke atas ya guys ya. Oke. Nah, ini kita gas. Gas pelan-pelan aja guys. Yang penting motornya naik ya guys ya. Nggak usah ngebut-ngebut dulu guys. Oke. Nah, kita jalan seperti ini di sebelah kiri ya guys ya. Oke. Dan kita saat tikungan ini kita tambah gasnya karena ini kan mudun banget ya guys ya. Nah, kita tambah gasnya. Terus lalu kita terus ya guys ya. Semakin curam tanjakan ya guys ya, semakin kita mutar gasnya itu semakin besar ya guys ya. Kalau kita tanjakannya landai, kita sedikit aja. Tapi kalau tanjakannya curam, kita makin putar gasnya makin banyak. Kalau turunan, kita jaga remnya ya guys ya. Kita standby, wajib standby rem kaki ya guys ya. Kita rem kaki, lalu kalau sudah pelan, kita bantu dengan rem tangan ya guys. Oke. Kita terus di sini. Kita gas. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini gue contohkan ya guys ya, ini kalian pakai gigi 2. Nah, ini bisa guys. Kalau kalian nanya bisa, pasti bisa. Nah, cuman terdengar ya guys ya. Nah, ini benar-benar si motor itu berat banget ya guys ya, dan itu akan merusak si motornya. Jadi kalian jangan pakai gigi 2 ya guys ya. Kalau saat tanjakan seperti ini, pakai gigi 1 ya guys ya. Oke, pakai gigi terendah lalu gas. Seperti itu guys. Oke. Nah, kalau kita jalan di kiri, nanti kalau di depan ada mobil atau ada motor, itu kalian nggak akan panik, nggak akan jadi masalah guys ya. Nggak akan kalian nanti harus berhenti di tengah-tengah, lalu kalian harus ke kiriin ya. Jadi itu kalian kalau misalkan berkendara itu di kiri ya guys ya, wajib di kiri ya, jangan di tengah sini. Oke guys, apalagi di sebelah kanan sini ya guys ya, jangan ya guys ya. Kita kembali ke kiri guys. Oke. Nah, kita gas. Di depan ada mobil ya guys ya. Kita pelan-pelan aja, kita standby di gigi 1, nggak apa-apa guys. Nah, kalau kita mau masuk gigi 2 itu disesuaikan dengan kecepatan ya guys ya. Kira-kiranya itu sekitar 20 km kalian bisa masuk ke gigi 2 guys. Oke, nah ini kita turunan lagi, kita jaga remnya ya guys ya. Kita jaga remnya. Dan kalau kita mau berhenti, kita bantu dengan rem tangan ya guys ya. Oke. Gitu ya guys ya, caranya melewati
tanjakan ya guys ya, dan melewati turunan. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen aja di bawah ya guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen aja di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share teman-teman kalian guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye.